Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini masih berkesempatan untuk memberikan atau kita saling membagi atau berdiskusi masalah bagaimana sih pentingnya seorang penuntut ilmu, apalagi sekarang kita berada di akhir zaman. Bagaimana sih cara seorang santri atau seorang anak itu sehingga ia selalu semangat dalam menuntut ilmu? Ya, terutamanya yaitu orang tua. Dalam arti orang tua itu harus ikhlas, redha dalam menyerahkan anaknya ke pondok pesantren. Itulah kunci kesuksesan. Ya, memang anak itu harus diikhlaskan dalam arti ridho orang tua adalah keperluan dari anak. Karena dalam hadis mengatakan ridhollahu fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Tentu saja anak yang menuntut ilmu itu tak lepas dari ridho orang tua, dari doa orang tua, keikhlasan orang tua untuk melepaskan anaknya. Dalam arti melepaskan itu bukan melepaskan sama sekali, tapi melepaskannya dalam arti ya tetap sih didoakan, berdoa. Anak itu juga perlu berdoa. Sehingga di dalam para ulama menjelaskan, yaitu seseorang itu atau anak atau santri yang sedang menuntut ilmu itu ya tentunya tak lepas dari doa orang tua, termasuk juga pada diri seorang santri itu harus melewati 6 tahap. Dalam arti 6 tahap itu yaitu jikalau seorang santri atau penuntut ilmu itu ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus menjalankan 6 perkara. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan, yaitu dalam syair Abi Thalib karramallahu wajhah. Masya Allah. Ini Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan, yaitu seorang khalifah, yaitu bergelar karramallahu wajhah. Ya, karramallahu wajhah, Masya Allah. Karramallahu wajhah artinya itu beliau itu tak pernah melihat hal-hal yang tidak. Beliau selalu melihat yang baik. Beliau juga tak pernah melihat dalam arti bahasanya itu melihat milik sendirinya. Masya Allah. Makanya beliau Ali bin Abi Thalib digelari karramallahu wajhah. Masya Allah. Apa kata beliau? Sehingga seorang penuntut ilmu itu ingin mendapatkan ilmu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin. Hendaklah kalau seorang penuntut ilmu itu ingin mendapatkan ilmu, maka ia harus melalui proses, yaitu kecuali dengan 6 perkara, illa bisittatin. Kalau 6 perkara ini bisa ia lewati, bisa ia lalui, maka ia akan menjadi orang sukses di akhir nanti. Sa'umbika amma majmu'iha bibayani. Beliau mengumpulkan hal yang 6 itu dalam syair, yaitu beliau menjelaskan satu persatu, yaitu 6 perkara tersebut. Yaitu apa yang pertama? Wa irsyad. Wa irsyad. Masya Allah. Zakain, ya. Zakain. Zakat itu artinya cerdas. Ya, seorang penuntut ilmu itu ya tentu saja memiliki kecerdasan dalam arti peka. Ya, tanpa disuruh belajar, dia sudah belajar. Maka itu namanya kecerdasan.
Jangan sampai belajar itu hanya diperintahkan, dalam arti dia itu belajarnya saja dalam kelas, tapi belajarnya itu ya di luar pelajaran, dalam arti di kamarnya, di asramanya, ketika jam kosong. Itulah arti orang yang cerdas, dia itu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itulah kecerdasan. Maka ia akan mendapatkan ilmu tersebut, dia akan mendapatkan cita-citanya, terutama ilmu yang dia akan capai. Yang kedua, wahirsin, ya tentu saja hirsin artinya rakus, tamak. Bukan hanya sekedar rakus dalam makanan, tamak dalam makanan bukan, tamak dalam harta bukan, tapi di sini dalam arti hirsin, rakus dalam segala ilmu. Semua ilmu ia ingin kuasai, lapar dengan ilmu, haus dengan ilmu, tamak dengan ilmu, rakus dengan ilmu. Itulah yang termasuk hirs, yaitu rakus. Bukan hanya tidak cukup dengan satu ilmu saja, dia selesai dalam ilmu satu nahu, dia menguasai sorok, bahasa Arab, fikih dan lain-lainnya, ilmu tauhid dan tasawuf dan lain-lainnya. Itulah namanya ilmu rakus. Perlu rakus dalam ilmu, bukan hanya sekedar rakus dalam harta, dalam makanan saja, tidak, tapi kita perlu rakus dalam suatu ilmu. Yang ketiga, wastibat. Baru kita akan mendapatkan sebuah ilmu itu apabila wastibat, ya, yaitu melakukan dalam hati kita itu ada kesabaran untuk melawan kemalasan, kebosanan, kejenuhan, dan tentunya saja melawan kesabaran yang tidak paham-paham. Ya, walaupun kita tidak paham-paham, tapi kita harus tetap semangat. Jangan hanya putus asa. Pada saat itu kita tidak paham, lalu kita sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita suatu ilmu yang luar biasa. Jangan ketika kita tidak paham lalu kita putus asa, jangan. Contohnya saja Ibnu Hajar, Masya Allah. Ya, Ibnu Hajar, kenapa beliau dinamakan Ibnu Hajar itu? Batu, hajarun artinya batu. Karena Ibnu Hajar ini Masya Allah ketika ia menuntut ilmu, berapa tahun menuntut ilmu, Ibnu Hajar ini tidak paham-paham apa yang dijelaskan oleh guru. Tapi Masya Allah ketika ia ingin pulang, putus asa membawa semua barang-barangnya, menghadap ke masyaihnya, menghadap ke syekhnya. Ya syekh, saya ingin pulang kembali ke rumahku. Kenapa kau ingin pulang? Apa kata Ibnu Hajar? Saya berapa tahun sudah menuntut ilmu, saya tidak paham-paham ya syekh. Setelah itu Ibnu Hajar pulang. Di tengah perjalanan, Masya Allah beristirahat, jalan lagi, Masya Allah, tiba-tiba Ibnu Hajar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di suatu hutan, yaitu air yang menetes. Bagaimana air itu lembutnya, Masya Allah, lembut sekali, lembut air itu. Tapi Masya Allah, batu yang begitu keras bisa berlubang dengan air batu yang selalu dengan air yang selalu menetes ke batu tersebut. Begitulah kepala. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Ibnu Hajar. Maka sanalah dia berpikir, Ibnu Hajar, batu saja yang sekeras begitu yang ditetesi dengan air, bagaimana dengan kepala? Kata Ibnu Hajar. Setelah itu kembali Ibnu Hajar dapat hidayah kembali kepada gurunya. Syekh, saya kembali lagi, saya menuntut ilmu. Masya Allah. Setelah itu Ibnu Hajar berproses dengan kesabarannya, maka beliau menjadi salah satu, Masya Allah, yang terkenal, Imam Ibnu Hajar, imam yang besar pada masa beliau. Masya Allah. Itulah, maka istibar perlu dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu wabulughah, ya, tentu mampu, tentu ya bulughah, mampu. Dalam arti mampu ini memiliki biaya. Kalau kita tidak punya biaya menuntut ilmu, tidak bisa mungkin untuk mendapatkan ilmu tersebut. Contohnya, bagaimana kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita beli kitab atau perlengkapan sekolah atau yang lain, pakaian atau yang perlengkapan sekolah, perlengkapan asrama? Tak mungkin. Apabila tidak ada berubah, apabila kita tidak mampu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan di syarat dalam santri itu mendapatkan ilmu yaitu bulughah, yaitu mampu. Yang setelahnya wa irsyad ustaznya, itu ada petunjuk dari ustaznya, petunjuk dari gurunya. Sekarang itu Masya Allah banyak orang yang ustaznya, yang gurunya itu dari YouTube, bukan langsung berhadap. Padahal ilmu yang berkah itu, ilmu yang berkah itu apabila murid dan guru saling berhadapan.
Masya Allah. Tapi sekarang qiraatul kutub ila YouTube, membaca kitab sekarang itu sudah diganti dengan itu Google, YouTube, tinggal di Google ditulis apa yang dia mau pasti ada. Tapi kita sebagai generasi masa depan, generasi para ulama, para masyayikh, para guru-guru, mari kita mengaji berhadapan dengan guru-guru kita. Jangan hanya sekedar mengaji lewat YouTube, tapi mari kita sama-sama mengaji berhadapan dengan masyayikh kita. Mudah-mudahan masyayikh kita Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan berikan rezeki halal sabar. Yang terakhir yaitu waktu zaman, yaitu memiliki atau membutuhkan waktu yang lama. Menuntut ilmu itu membutuhkan waktu pendek tapi lama sekali. Kita menuntut ilmu itu 4, 5, 6, 7 tahun, 10 tahun. Berbeda dengan Imam Syafi'i, yang memang begitu. Imam Syafi'i diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, beliau masih kecil, Masya Allah, setelah umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, kitab Al-Muwatta, Masya Allah. Imam Syafi'i. Kalau kita ya perlu proses, perlu waktu yang lama. Jangan banyak protes, kita harus proses, sehingga kita akan mendapatkan sebuah impian kita, yaitu ilmu. Jazakallah. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.